What's up, yo? Kita hari ini street banget nih. Street banget. Lagi di mana kita? Lagi di Bronx. New York, Bronx. Mas Gil, ha? Gue kurang ini nih. Kurang anting yang bulat. Gila. Biar lumba-lumba. Kita coba nih anting di hidung. Antis lo pernah antum. Sekarang kita di minggu yang ketiga. Ya. Nah hari ini, ini nih. Bentar. Sini. Sini lo men. Lewat nggak permisi permisi. Tahu, mana duit tuh. Preman. Nah. Hai kalian. Ngapain nih? Lu pada? Kita nongkrong aja. Gua habis graffiti gitu, sedang. Habis pilox. Nah, minggu ketiga ini kita kedatangan tamu spesial, lawyer ya kan? Lawyer. Enggak pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Pengacara beneran lo mah. Ya udah, ini Katalia. Udah pada kenal pasti. Orang lama di gereja. Bener. Orang Gereja. Orang lama. Namanya Tapi kita tadi pelayanan. panggil aja orang lama. Iya, men. Sih. Maaf ya kak. Santai. Namanya Kata. Kalian. Nama panjangnya nanti ada di bawah sini ya. Katalia la. Subscribe. Iya. Apa? Oh iya la. Oh iya, bajunya Natal kayaknya. Lu ditunjuk-tunjuk sama kameramen lu. Iya kan lu Gitu. berdudul langsung. Oke, kita mau bahas Yes. Apa nih? Di minggu ketiga ini kita bahas tentang mental health. Ya, menjaga kesehatan berat. mental. Apalagi di anak-anak generasi zaman sekarang ya. Kita Ya. sering banget baca berita tentang tahu kan bunuh diri gitu. Iya. Ya. Anxiety, itu kan Anxiety, sebenarnya kayak ke mental juga. depression. Dan lain-lain. Nah, kita mau nanya nih. Tapi sebelumnya baca ayat tadi. Ya, karena apapun itu kita mau nanyanya harus sesuai dengan Firman Tuhan. apa yang ada di Ya. firman Tuhan. Jawabannya juga kita cari di firman Tuhan juga gitu. Ya. Nggak mau asal apa yang dunia bilang tuh suka beda soalnya kan. Bener. Bener aja lu. Mirip tapi bisa beda. Iya, jadi kadang-kadang ya gitulah pokoknya. Udah mau Baca jelasin. di Yohanes 16 ayat 33 baca dong. Oke, mari kita baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Stop. Yes, Nah. sejahtera. Kira-kira Natalia punya pengalaman pribadi tentang hal ini atau bisa diceritain aja langsung? Boleh. Atau kayak definisi kesehatan mental bagi Katalia itu apa? Iya, mungkin situ dulu kali ya. Mungkin ada yang nggak ngerti Iya, benar. kesehatan mental tuh apa ya gitu. Nah, mungkin kita mulai dulu kayak banyak banget kan sekarang isu-isu tentang ya mental health. Karena kan kesehatan mungkin kita selama ini mikirnya fisik badan gitu, kayak gue Nggak olahraga kayak gitu ya? olahraga gitu kan, kayak gue fit gitu. Tapi mungkin nggak banyak yang sadar dengan kesehatan mental gitu. Nah itu menurut aku sih, ini kalau menurut aku kesehatan mental tuh nggak terlepas, kesehatan kita fisik tuh nggak terlepas dari kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalnya fisik kayak gini deh simpelnya, kalau misalnya kita sakit kan nggak bisa beraktivitas ya, karena ada lemas, gak enak badan gitu, kayak meriang-meriang gitu kan, nggak bisa sekolah ya kan, pada bolos sekolah mungkin kalau misalnya sakit ya kan. Nah kalau misalnya sehat mental kan, kalau mental kita nggak sehat, kita juga nggak bisa beraktivitas dengan maksimal gitu. Kita misalnya kayak mood aku, kalau misalnya aku lagi down gitu, mood aku nggak mau keluar kamar misalnya gitu kan, kayak aku bete gitu, atau lagi bad mood lah, atau lagi pikiran stres, kayak banyak banget tugas gue gitu, kayak aduh kayak aku disuruh kelas ini itu, atau nggak zoom sekolah lama banget gitu kan, bosen gitu kan. Itu kan juga kan jadi nggak, kalau menurut aku sukacita gitu, jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal gitu. Jadi menurut aku sih simpelnya mungkin kayak gitu kali ya kalau kesehatan mental gitu. Mantap. Nice. Lalu pernah nggak Katalia punya kayak kesulitan tentang kesehatan mental? Ya mungkin kalau misalnya kesehatan mental kan tadi, kalau misalnya kita sakit sama nih kayak tadi aku bilang, misalnya kalau misalnya sakit kayak ada yang cuma batuk-batuk doang gitu kan, ada yang sakit kayak sampai lo terkapar gitu kan, misalnya karena corona gitu, misalnya kayak benar-benar kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin kalau menurut aku kesehatan mental juga bisa diukur dari itu juga gitu. Ada yang parah banget nih gitu, yang kayak sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang
mungkin kayak stres aja gitu, menurut aku tuh udah nggak sehat gitu kan, kayak stres yang kepikiran, yang kayak bikin kita nggak bisa have fun sama teman-teman gitu, yang nggak bisa belajar ya kan, kayak itu kan juga ada tingkatannya lah gitu, seberapa parah gitu kan, depresi misalnya gitu. Nah, mungkin parahnya, mungkin kalau misalnya aku pengalaman aku dengan kesehatan mental yang cukup gangguan kesehatan mental yang cukup parah gitu ya. Nah, aku cerita dikit ya gitu. Aku jadi dulu pas aku lulus SMA tuh aku pas aku kuliah itu tuh cukup culture shock kali ya gitu. Jadi beda banget lah teman-teman aku di SMA sama teman-teman aku di kuliah gitu. Nah, aku tuh kayak rada-rada kayak labil, galau gitu karena baru, lingkungan baru, gimana sih gitu kan, kayak masih mencari-cari, aduh mana nih yang kayak gue nyaman gitu. Nah terus, nah itu tuh gue bener-bener kayak semester 2, gue inget banget tuh, gue kayak, duh itu kan kayak gue, gimana ya, aku kayaknya rasanya kayak gak nyaman banget di sini gitu. Nah terus habis itu gue mulai stres banget tuh gitu. Nah gue bilang tuh kan kayak gue perlu sesuatu yang bisa pegang deh gitu. Gue bener-bener gak nyaman di situ gitu. Habis itu pas gue mulai semester 2 tuh gue bener-bener Ntar ada tikus. Iya, serem banget. Bisa gak sih disorot aja gini? Omen. Iya, terus. Oke, lanjut. Habis itu aku kayak galau-galau gitu, tapi tiba-tiba aku nggak tahu gimana caranya tuh, aku punya sakit mah dulu. Jadi kalau stres tuh biasanya anak kan ya karena namanya GERD dulu, gue nggak tahu namanya GERD tuh. Kalau sakit teriak, mah. Ya, capek dah. Iya, terus gue tuh kayak stresan tuh mah gitu. Nah ternyata gue stres itu ternyata memicu mah gue, terus habis itu jadi infeksi usus lah segala macam gitu. Nah dan itu gue ternyata tuh ngaruh juga gitu ke kesehatan mental gue gitu. Nah gue bisa seminggu misalnya 7 hari gue bisa nangis tiap hari gitu, kayak gara-gara gue stres banget gitu. Nah itu gue bisa tiba-tiba misalnya lagi di kelas lagi rame-rame kita lagi ketawa-ketawa gini, tiba-tiba gue kayak panic attack namanya gitu ya. Jadi kayak itu kayak gitu, kayak kerasa kayak nggak enak perasaan gue kabur ke WC terus gue nangis gitu. Drop gitu ya. Iya gitu. Jadi Drop gue bahkan drop shy. Terus gue jadi nggak kuliah kayak gitu. Jadi malas banget. Jadi kan kalau kuliah kalau lagi di kelas itu gue nangis kan kayak nggak lucu ya gitu kan. Jadi kayak udah habis itu gue kayak karena gue sakit juga tuh itu cuma kayak 6 bulan gitu kayak gue bener-bener kayak gue nangis tiap hari gitu. Terus itu nyokap gue kan nggak jangan kayak bawa ke psikiater atau apa gitu. Nyokap gue kan bener-bener kayak cuma Tuhan cekokin gitu kan. Terus habis itu ya tapi kita nggak sadar nih kayak gimana ya caranya, bingung juga gitu, kayak aku masih tiap hari merasakan hal yang sama gitu, kayak rasanya tuh kayak ada awan gelap gitu loh. Iya. Kayaknya mendung terus ya. Mendung terus gitu, gue nggak bisa ngeliat galau gitu kan. Terus habis itu udah tiba-tiba nyokap gue bilang kayak dia dapat pelayanan dari Tuhan gitu, kayak ini tuh perangan rohani, dia bilang gitu. Jadi tuh kamu nggak bisa cuma ya udahlah, karena gue udah sampai ya udahlah kayak gini aja terus hidup gue gitu. Kayak udah selamanya aja gitu, kayak bukan berserah tapi menyerah ya. Bener Kak, menyerah itu namanya gitu. Jadi gue kayak duh ya udahlah, gue kayak gini terus aja gitu. Tiap hari gue merasa sedih, tiap hari gue nangis, tiap hari gue nggak bisa belajar gitu kan. Lebih kecengnya. Jangan nangis sekarang, jangan nangis lagi ya. Lebih kecengnya. Enggak dong. Tuh kan dia tuh masih parah banget. Iya. Parah lu. Coba Tolong nih. Angkut aja angkut. Ya udah terus habis itu, nah terus aku bilang, oke ini perangan rohani kamu harus lawan gitu. Gue kayak gimana ya gitu. Gue bilang kamu harus perkatakan gitu firmannya, bahwa perkatakan damai sejahtera tadi ayat ini. Aku punya ayat 1 yang keren banget. Stop. Filipi 4 ayat 6 sama 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Itu menurut gue, itu ayat yang gue pegang banget pas itu gitu, karena lo nggak akan bisa hidup kalau nggak ada damai sejahtera kan gitu. Lo nggak bisa berguna gitu, lo nggak bisa belajar, lo nggak bisa bekerja ya kan gitu. Jadi gue bener-bener kayak perkataan terus, gue bener-bener kayak lawan, gue bener-bener kayak gue lompat gitu, kayak gue bener-bener kayak Tuhan gue nggak mau gitu, kayak di sini gue katakan damai sejahtera dan gue gitu. Gue bener-bener kayak lawan secara fisik, katakan terus gitu. Jadi gue nangis gitu, ternyata sekali itu berhasil gitu. Kayak tiba-tiba wah kok gue merasa damai nih gitu, kayak tenang nih gitu. Terus habis itu
sekali tuh, tapi besoknya gue masih nangis lagi kan sih kena lagi, tapi berangsur-angsur lah gitu. Misalnya dari 7 hari seminggu gue nangis, gue kayak 6 hari seminggu, gue itu 5 hari, terus kayak Proses. berkurang lah proses gitu. Iya. Karena gue lawan terus gitu, Iya, gue benar. lawan terus, gue perkatakan, gue percaya Tuhan gue enggak depresi, lu nggak memberikan gue roh depresi, tapi lu memberikan gue damai sejahtera. Gitu. Gue lawan terus gitu, dan Bener. sampai akhirnya tiba-tiba udah, tiba-tiba gue biasa lagi ya gitu, kayak bisa senang sukacita lagi kayak Menyesuaikan gitu. lagi. Iya, gitu. Jadi itu sih gue bener-bener nggak ada lagi yang bisa membantu lo. Nggak, bahkan mamaku tuh juga maksudnya baik kan, dan dia membantu, tapi dia kayak bukan jawabannya juga Setuju. gitu. Teman-teman gue juga bukan jawaban gue gitu. Jadi kayak gue bener-bener cari Tuhan di situ gitu. Dan itu pertama kali gue kenal Tuhan yang kayak, wah gila lo beneran ada ya gitu. Kayak bener. Kita tepuk tangan dulu dong. Nanti tolong ya efek yang ya. Asik. Sampai kayak sekarang Kak Talia sampai nggak kelihatan kayak pernah depresi ya masih. Iya kan? lebih ke lu ya. Gue yang kayak berat banget gitu. Dia kayak orang-orang yang bilang bu plastik di jalan. Aduh, Lukas. Tapi keren tuh, Keren. Ini benar-benar. bisa memotivasi banyak orang. Iya, karena kita bukannya sorohannya atau gimana, tapi memang bener firman Tuhan itu adalah benih yang bener-bener baik banget untuk taruh di kehidupan kita gitu. Setuju. Sukacita itu harus kita ambil dari sumber dari sukacitanya, ya. Sumbernya langsung, karena aku pun juga ngalamin kayak SMA tuh aku terkena, kan sekarang aku punya persekutuan anak SMA-nya aku zaman dulu kan. Dia sampai mereka bilang, "Kok lu sekarang beda banget ya, dulu tuh gue tuh kayak gampang nangis kayak gini loh, gampang kayak gampang panic attack, kayak kok gue tiba-tiba nggak bisa beli, waktu gue kayak nggak bisa beli cat air, gue nangis gara-gara kayak gue ngerasa gue nggak mampu. Gue nangis gitu, jadi berat lagi. iya kayaknya Mau gara-gara cat air. cuma gara-gara cat air gitu, jadi Simpel loh, tapi beneran kan. panic jadi- attack Iya. aja kayak teman-teman gue udah pada Iya. bilang gimana gue harus apa gitu kan. Iya. Nangis. Ya. Iya, jadi gue kayak sedih. Tapi ternyata itu semua di pikiran sih. Karena waktu itu gue masukin pikiran-pikiran, sorry ya, cuman gue masukin pikiran-pikiran yang gue sering nonton drama. Iya, bener banget tuh. Gitu. Jadi gue sebenarnya nggak panic attack, Iya. gue sebenarnya fine-fine aja, tapi ikut-ikutan Iya. doang gitu. Kayak terbawa ya. Makanya adik-adik penting banget untuk masukin kepikiran kita adalah firman Tuhan. Iya. Konsumsi ya. Beneran. Karena bener sih Kak, karena aku juga dulu tuh kayak pas masa itu teman-temanku nggak sadar kayak gue tuh bermasalah, kayak kok Kak kayaknya lu fine-fine aja, kayak lingkunganku juga biasa-biasa aja gitu, kayak mereka baik-baik aja. Iya, nggak ada. orang Tapi nggak semua bisa di lihat. sini. Bener banget. Semua tuh dimulai dari pikiran kita Bener. gitu. Jadi menurut aku, papaku aja nggak tahu, aku baru kasih tahu kayak misalnya 2 tahun lalu gitu. Aku tuh nggak tahu kan pernah depresi gitu. Kan dan kita Iya. Itu Aku dulu pernah ini depresinya gara-gara aku kan udah kehilangan mama. Jadi aku takutan kehilangan papa. Jadi tuh kayak hampir sebulan selalu mimpi buruk. Wow. Jadi kayak depresi. Tapi ternyata emang tuh pemikiran karena ketakutan, karena Takutan, ini. iya tuh. benar. Makanya emang pas aku kenal Tuhan tuh udah berkat keren banget sih ya. Mengenal Tuhan, terus tahu firman-Nya, lo akan menjalani kehidupan ini dengan lebih hikmat dan lebih enak sih menurut aku ya. setuju. Iya. Mantap. Oke, next. Oh, nanti gitu. Ini mau nanya lagi. Gimana janji Tuhan menuntut kakak Talia untuk berani menghidupi iman dalam Yesus? Wah, berarti janji Tuhan ya berarti ya, kayak Siapa sih yang bikin berat dah? gue sendiri. Lu gimana? Tapi bener sih. Gue emang Lukas. Tapi Lukas kan nggak mungkin yang berat. Oke, ini kalau aku ya, aku dapetnya tuh gimana aku pakai janji Tuhan itu untuk aku bisa hidup sehari-hari lah ya, gitu, untuk berani hidup gitu. Ya serangan-serangan itu bukan berarti udah nggak ada. Ya. Sekarang gue masih kepikiran hal kayak gitu, kayak hal-hal yang, kayak hal kecil deh gitu. Musiknya kayak beda lagi ya. Musiknya beda, Iya. tapi tetap aja dong serangan-serangannya untuk bikin aku bisa depresi tuh ada aja Iya, gitu. iya, pikiran. Tapi ya pikiran dunia tuh akan selalu menyalahkan keadaan menurut aku. Hmm. Selalu menyalahkan ya udah deh Nice. sekitar lo tuh kayak gini Mental gitu ya, korban makanya lo jadinya. lu jadi mental korban gitu. Iya. Jadi tapi kita udah punya jawabannya dalam kita gitu. Jadi bodo amat sekitar lo kayak gimana, lo mau kehilangan mama gitu, Iya. kita kehilangan pacar kayak Iya. apa, kayak kita nggak peduli gitu, karena Betul. Tuhan tuh udah memenangkan itu semua, memenangkan Wow. dunia tadi Ya, ayat yang ya, kita baca di awal ya enggak gitu. Jadi apapun keadaan gue, kesehatan mental tuh bukan gak depresif, tapi setiap harinya apakah gue fokus di sukacita Wow. dan damai sejahtera terlepas dari apapun keadaan gue.
Setuju. Tuh. Yes, berarti Jadi- jangan dikendalikan keadaannya Kak. Betul. Nah, jadi tadi kalau pertanyaannya gimana janji Tuhan untuk gue untuk menghidupi iman itu setiap hari gitu. Jadi perkatakan yang tadi aku bilang tuh ya, perkatakan dan lawan. Lo harus berkatakan. Mungkin emang rada-rada kayak aneh gitu kalau lu ngomong sendiri kali ya gitu. Aneh. Aneh kan? Depan kaca Depan gitu ya. kaca. Tapi bener gue juga Iya. praktekin. Susah sih buat gue orang introvert gue jadi kayak apa sih ngomong sendiri kayak Iya, gila iya. gitu Lebih kali ya. gampang ngomong sama orang lain daripada Iya, ngomong lebih sendiri. gampang dari ngomong sama orang lain daripada sama diri sendiri. Gue suka ketawa sih kayak. Iya enggak? Kayak apa sih gitu. Kalau gue malah kebalik sih. Iya. Nah, Lo kebalik coba. lu selalu beda sama kita sih memang. Iya, kadang-kadang kita pemikirannya lebih sama, lu beda sendiri Gak emang. apa-apa, memang seru dia seru aja. Biar seru Oke, Kak. yaudah. Jadi gitu, kita percaya perkataan kita punya kuasa dan kita harus lawan. Kita harus berkatakan kebenaran, bukan apa yang kita pikirkan. Ya tuh. Iya. Mantap, 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 mantap. Semuanya terjawab Ya. dan ini bisa Gimana? jadi contoh buat adik-adik Yes. Nanti Iya. kita juga akan kasih pertanyaan untuk Iya. adik-adik Kalian. kita di Zoom. di Zoom. Nanti di Zoom-nya Youth. Youth dan sama Teens. Nanti kita kasihnya di ini aja ya, di pas di Zoom aja ya. Ya. Iya dong. Iya. Di sini nih Durasi, Beb. saya nggak bisa nyontek. Oh iya benar benar. Enggak, mohon maaf durasi, Beb. Iya, Ini iya. kasihan yang edit. Oke. Tutup lah. Oke, terima kasih adik-adik yang udah nonton. Jangan lupa dicatat ya kan supaya nanti bisa ingat. Udah lewat. Nah, jangan lupa belajar di rumah. Gampang banget nih untuk pacaran ini. Dan terima kasih buat Katalia yang udah sharing. Thank you guys. Memang kedengarannya enak tapi ngalaminnya nggak enak. Iya. Tapi dari situ jadi bisa share Jadi buat kalian. kesaksian. Iya, jadi Iya. kesaksian dan jadi berkat dan kalian bakal ngalamin juga Kamu nggak sendiri. hal-hal yang lain yang bisa bikin orang lain diberkati. Ya. Ya kan? Terima kasih guys. Terima kasih. Thank Happy you, Sunday. guys. Happy Sunday. See Sampai you bertemu di guys. Zoom. Bye-bye. See you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagram.